Selamat pagi untuk Abraham IPA. Apa kabarnya? Teacher harap semua di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi pertama kita untuk semester ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nanti akan kita bahas pada tumbuhan, ya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu adalah materi pertama kita di semester ini. Nah, pada gambar ini kalian sudah melihat ada di sini biji, kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Begitu juga dengan kupu-kupu yang melakukan metamorfosis. Kita akan bahas apa pertumbuhan dan perkembangan itu terlebih dahulu. Oke, perhatikan di sini. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu ada kesamaannya. Kesamaannya yaitu terjadi secara beriringan. Ketika pertumbuhan terjadi, maka perkembangan terjadi. Seperti itu. Nah, namun dia memiliki perbedaan. Apa bedanya? Perhatikan. Di sebelah kiri, pertumbuhan itu merupakan pertambahan jumlah sel atau jumlah selnya bertambah, massa selnya bertambah, volume selnya bertambah. Pertumbuhan juga bersifat irreversible atau tidak dapat balik. Jadi, contoh dari pertumbuhan itu adalah bertambah tinggi suatu makhluk hidup seperti tambah tinggi pohon atau tambah tingginya manusia. Sehingga disebutlah dia bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Seperti yang kalian ketahui, ketika dikatakan berapa tinggimu, maka itu adalah bersifat pertumbuhan dan dapat diukur. Nah, untuk tumbuhan, ada alat ukurnya disebut dengan auxanometer. Nah, kemudian untuk perkembangan, itu adalah proses menuju dewasa, di mana terjadinya pembentukan jaringan. Berbeda dengan si pertumbuhan, perkembangan itu tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif dan bersifat reversible atau dapat balik. Jadi, kalian sudah lihat perbedaan keduanya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi contohnya adalah pertambahan tinggi, untuk perkembangan sendiri contohnya itu adalah semakin dewasa atau terbentuknya organ-organ generatif atau aktifnya organ reproduksi generatif. Oke, bisa ya? Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk tumbuhan sendiri, ada dua jenis pertumbuhannya. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Perhatikan. Pertumbuhan primer itu adalah hasil aktivitas pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Nah, di kelas 2 atau ISEC kita udah belajar apa itu meristem primer. Iya kan? Meristem primer. Nah, jadi pertumbuhan primer ini berlangsung pada embrio dan bagian ujung-ujung tumbuhan, seperti ujung akar atau batang. Nah, berarti di sini yang berfungsi adalah meristem apikal. Nah, perubahan yang dapat terlihat karena adanya pertumbuhan primer adalah tanaman menjadi lebih panjang atau lebih tinggi. Jadi, primer itu adalah pertumbuhan ke atas, dipengaruhi oleh meristem primer seperti meristem apikal. Bisa ya? Nah, contohnya kalau tumbuhan ke atas tumbuhnya atau akar tumbuh ke bawah makin panjang, itu disebut pertumbuhan primer. Nah, teacher
Sudah pernah ajar ini waktu Isaac juga. Jadi ini adalah suatu review. Selanjutnya pertumbuhan sekunder. Apa itu? Pertumbuhan sekunder adalah merupakan hasil aktivitas sel-sel jaringan meristem sekunder. Apa itu meristem sekunder? Ya, yaitu kambium. Yang mana kambium itu akan mempengaruhi pertumbuhan ke samping. Dan hanya ditemukan oleh tumbuhan di dikotil atau gymnospermae. Apa itu gymnospermae? Ya, gymnospermae sendiri adalah berbiji terbuka. Bagus. Nah, akibat pertumbuhan ini, maka tumbuhan akan membesar atau melebar. Sampai di sini paham keduanya? Oke, bagus. Selanjutnya, nah, fase atau pertumbuhan dari tanaman tersebut dimulai dari proses perkecambahan. Jadi perkecambahan adalah tahap awal di mana terjadinya proses dari hilangnya dormansi atau masa tidur dari biji tersebut. Nah, awal daripada perkecambahan dimulai dari masuknya air atau diserapnya air atau dikenal dengan imbibisi yang terjadi pada biji tersebut. Jadi perhatikan ada urutan atau proses perkecambahan. Yang pertama adalah masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Makanya ketika misalnya seseorang mau menanam sesuatu dari biji, bijinya pertama direndam agar proses pertumbuhannya lebih cepat atau bijinya disiram. Ketika biji tersebut kemasukan air atau disebut imbibisi, maka proses perkecambahan pun akan dimulai. Yang kedua, aktifnya enzim-enzim untuk proses metabolisme. Jadi, ketika air masuk, maka enzim-enzim akan aktif. Nah, di mana enzim itu akan membongkar cadangan makanan pada kotiledon. Nanti kita akan lihat bagian-bagian biji. Kemudian, hasil pembongkaran berupa sumber energi sebagai bahan penyusun komponen sel dan pertumbuhan embrio. Nah, ketika sudah dibongkar, maka cadangan makanan pun akan ada. Kemudian hasil pembongkarannya tersebut akan membuat embrio itu bisa bertumbuh. Kita dapat bertumbuh karena ada makanan. Seperti itu juga pada biji. Nah, kemudian embrio tersebut pun akan tumbuh dan berkembang. Sudah tahu ya apa beda tumbuh dan berkembang? Ya, itu dia proses dari perkecambahan. Oke, sebelum kita lihat tipe-tipe dari perkecambahan, kalian harus tahu apa itu yang disebut dengan bagian-bagian daripada biji. Nah, kita tahu biji itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan dikotil dan ada yang disebut dengan monokotil. Oke, perhatikan di sini. Ini kulit biji atau disebut testa. Fungsinya apa? Seperti kulit kita, melindungi bagian dalam. Nah, kemudian ini plumula atau dikenal dengan bakal daun atau calon daun. Jadi dia yang akan pertama tumbuh yang membentuk daun. Nah, kemudian ada lagi yang ini, radikula. Apa itu radikula, Cer? Radikula adalah bakal atau calon akar. Yang pertama masuk ke bawah dan menembus, itu namanya radikula. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada kotiledon atau keping biji. Nah, disinilah yang akan tersimpan endosperm atau disebut dengan cadangan makanan. Nah, selanjutnya adalah epikotil. Apa itu epikotil? Epikotil adalah epikotil itu sendiri. Ya, epikotil itu sendiri yang ini adalah batang yang akan tumbuh di atas kotiledon. Jadi, pasti plumula berada di epikotil. Itu udah pasti. Karena epikotil sendiri berada di bagian atas kotiledon yang akan tumbuh ke atas yang akan menjadi batang dan daun.
Nah, selanjutnya ada hipokotil. Hipo, bawah. Apa itu lagi hipokotil? Itu adalah bagian batang yang tumbuh di bawah kotiledon, ya, ini kotiledon, dan akan tumbuh menjadi akar. Jadi radikula itu berada di hipokotil dan berada di bawah kotiledon, sedangkan epikotil terdapat plumula dan berada di atas kotiledon. Nah, itu untuk bagian-bagiannya. Nah, kalau di sini nama lain kotiledon juga skutellum. Nah, endosperm itu seperti yang kita pelajari yang namanya pembuahan ganda, itu adalah hasil dari penyatuan antara bagian-bagian biji. Nah, mungkin itu aja. Nah, selanjutnya kita akan lihat fase atau jenis dari perkecambahan. Jadi perkecambahan itu, Nak, dibagi menjadi dua. Ada epigel, ya, epigel, bukan epikotil ya, berbeda. Jadi epikotil itu tadi calon batang yang tumbuh ke atas. Nah, epigel ini adalah perkecambahan yang terjadi karena pembentukan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas. Nah, ini contohnya bisa kita dapatkan pada kacang kedelai, kacang buncis. Paham ya maksudnya? Nah, jadi di sini perhatikan ini biji. Di atas ini ada radikula, di bawah ini ada radikula, kemudian di radikula itu tumbuh di hipokotil. Nah, jadi perkecambahan epigel ini terjadi karena yang pertama tumbuh itu adalah si hipokotil. Ketika hipokotil tumbuh, oke. Nah, akhirnya kotiledonnya itu terdesak ke atas. Nah, sehingga mengakibatkan daun lembaga atau kotiledon naik. Nah, jadi perhatikan nih. Si hipokotil dan radikula tumbuh ke bawah pertama kali. Nah, dia manjang pertama kali sehingga kotiledonnya terangkat ke atas. Jadi kotiledon ini nampak di atas. Jadi dia tumbuh di atas permukaan tanah. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang mengalami hal seperti ini ada kacang kedelai, kacang buncis, seperti itu. Bisa ya? Nah, berbeda dengan yang namanya hipokotil. Hipokotil itu yang pertama tumbuh bukan hipogel itu yang pertama tumbuh bukan hipokotilnya, tapi sebaliknya, epikotilnya yang duluan tumbuh. Jadi perhatikan, epikotil tumbuh pertama kali. Nah, ini epikotil tumbuh pertama kali dan menyusullah si hipokotil. Nah, karena epikotilnya tertumbuh pertama sekali, maka hipokotilnya tidak akan mendesak si kotiledon naik ke atas. Maka kotiledonnya akan tetap tertanam di bawah. Maka disebutlah ini pertumbuhan hipogel. Atau bisa kita dapatkan pada biji jagung. Jadi sudah paham ya, Kak? Jadi bisa diingat dengan gampang. Oh, kalau epigel yang tumbuh pertama hipokotil. Berbalik ya, hipokotil. Itu calon batang yang tumbuh ke bawah. Nah, jadi karena hipokotil tumbuh pertama, maka dia akan mendesak kotiledon naik ke atas, epi atas. Jadi kotiledon nampak di atas, maka itu disebut epigel. Sedangkan hipogel yang pertama tumbuh kebalikannya, epikotil. Bagus. Jadi epikotil tumbuh duluan, maka akan membuat si kotiledon tetap tertanam di bawah. Paham sampai di sini? Oke, cukup bagus ya. Dan teacher harap masih mengerti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan akar. Nah, perhatikan, ini adalah akar. Sebelumnya, waktu kita belajar tentang jaringan, kita sudah belajar tentang akar. Begitu juga belajar tentang organ. Ini ada pada bagian tumbuhan. Nah, akar itu sendiri fungsinya sudah tahu ya, sebagai menyerap air dan unsur hara dari tanah. Nah,
perhatikan gambar akar berikut. Jadi ada tudung akar, ada 3 zona. Zona pematangan, zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Sudah? Nah, tudung akar atau disebut dengan kaliptra. Ya, nama lainnya kaliptra. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi ujung akar. Jadi tudung akar berada di bagian luar ujung akar. Melindungi ujung akar ketika menembus tanah. Nah, kemudian kita masuk ke daerah zona pematangan. Zona pematangan atau dikenal dengan zona diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi adalah perubahan fungsi. Ini namanya diferen. Oke, bisa lah ya ditulis. Nah, kenapa disebut diferensiasi? Karena di sini terdapat yang namanya bagian-bagian atau epidermis yang sudah terspesialisasi. Nah, contohnya apa? Ini epidermis terspesialisasi menjadi rambut-rambut akar. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Diferensiasi daripada epidermis, contohnya rambut-rambut akar. Nah, jadi daerah diferensiasi ini terletak di bagian akhir akar bercampur dengan daerah pemanjangan. Dan diferensiasi ini merupakan daerah yang terspesialisasi struktur dan fungsinya. Bisa ya? Nah, selanjutnya adalah daerah pemanjangan. Nah, daerah pemanjangan ini terletak di belakang daerah meristem. Sel-sel di daerah pemanjangan membelah menjadi lebih lambat. Sel-selnya relatif lebih tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh zat-zat kimia dibanding daerah-daerah yang lainnya. Jadi dia lebih tahan terhadap kerusakan dibanding daerah lainnya. Nah, sel di daerah pemanjangan ini juga berfungsi untuk menyimpan makanan. Dan sel pemanjangan lebih dari 9 kali panjangnya dari sel-sel mula-mula. Pemanjangan sel berperan penting untuk menekan ujung akar, termasuk meristem agar akar memanjang. Jadi sebenarnya kenapa akar memanjang itu pengaruh dari zona pemanjangan. Ya. Dan yang terakhir lihat adalah zona pembelahan atau disebut dengan zona meristem. Daerah ini terletak di belakang tudung akar dan memiliki bagian terbanyak atau jaringan terbanyak adalah meristem apikal. Nah, kemudian daerah ini akan membelah dan menghasilkan sel-sel meristem primer dan menggantikan tudung akar yang rusak. Jadi, ketika misalnya tudung akarnya rusak, jadi dia rusak seutuhnya ujung akar. Enggak. Jadi, meristem apikal akan menggantinya menjadi tudung akar kembali. Seperti itu. Nah, ini adalah bagian daripada akar. Jadi penting kalian tahu bahwa zona pertumbuhan akar ada 3, yaitu pematangan, pemanjangan, dan pembelahan. Nah, pada ujungnya, ujung akar terdapat pelindung akar yang namanya tudung akar. Jadi, ini materi kita untuk hari ini. Teacher harap ketika kamu tidak paham, silahkan tanya ke teacher. Sekian dan terima kasih. Shalom.